Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Yarmanus Nurul. Perkenalkan, nama saya Yarmanus Nurul, kelas SI M2102, NPM 21120069. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan judul Deadlock. Baik, langsung saja kita ke materinya. Satu, pengertian deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Deadlock dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus di atas, antrian di sebelah kiri menunggu antrian kanan untuk mengosongkan jembatan resource. Begitu juga dengan antrian kanan, akhirnya tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. 2. Karakteristik deadlock. Mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. 2. Hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. 3. No prevention. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. 4. Circular wide. Jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RJ, dan pada saat bersama proses PJ sedang mengakses RJ dan minta izin untuk mengakses resource RI. Lanjut. 3. Metode penanganan deadlock. 1. Menggunakan satu protokol yang meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock prevention atau advice. 2. Mengizinkan sistem mengalami deadlock namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya. Deadlock detection and recovery. 3. Mengabaikan semua permasalahan bersama-sama dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi. Digunakan dalam berbagai SOC termasuk Unix dan Windows. Deadlock, ignoring, and recovery. Deadlock prevention 1. Mutual exclusion buat resource server. 1. Non-serval mutex diperlukan CO printer. 2. Serval tidak perlu mutex CO ready online file. 2. Hold and wait melepas resource pada saat request. 1. Proses harus melepas resource yang di bawahnya sebelum meminta resource lainnya. 2. Low resource utilization. Banyak resource dianalokasikan namun tidak digunakan dalam waktu yang lama. Mungkin terjadi starvation, permintaan tidak dilayani untuk resource yang populer karena selalu dialokasikan untuk proses lain. Deadlock prevention 2. 3. Non-prevention melepas resource pada saat waiting. 1. Pembebasan semua resource yang dipegang suatu proses apabila proses ingin mengakses suatu resource lain dan tidak dapat langsung dipenuhi. 2. Resource dengan prevention ditambahkan pada proses yang ingin mengakses resource lain tersebut. 3. Proses dimulai kembali apabila sudah mendapatkan kembali semua resource yang dilepaskan termasuk resource lain yang ingin diakses. 4. Circular wide. Request berurutan. 1. Memberi nomor pada setiap resource yang ada. Setiap proses boleh mengakses resource secara berurutan dari nomor rendah ke tinggi. 3. Contoh, resource RI R5 jika PO sedang mengakses R2, maka PO hanya boleh request R3. R5 jika
P1 sedang mengakses R3, maka P1 hanya boleh request R4 atau 5. 4. Deadlock prevention. 1. Memberikan informasi tambahan yang berhubungan dengan resource yang akan diminta. 2. Meyakinkan bahwa tidak akan terjadi circular write. 3. Status resource informasi. 1. Resource yang tersedia, alokasi resource, maksimum resource yang dibutuhkan proses. 5. Deadlock avoidance safety. 1. Status safe sistem dapat mengalokasikan resource untuk tiap proses sampai max dalam urutan yang dapat tanpa terjadi deadlock. 2. Safe tidak ada deadlock. 3. Unsafe mungkin terjadi deadlock. 4. Avoids meyakinkan bahwa sistem tidak pernah memasuki keadaan status unsafe. 6. Algoritma REC. 1. Request API RJ. 2. Assignment AG RJ API. 3. Claim AG PI RJ. Proses PI boleh meminta resource RJ suatu saat di masa depan. 4. Pada saat dibutuhkan, claim AG dikonversikan menjadi request AG. 5. Jika suatu resource dilepas, maka assignment AG dikonversikan menjadi claim AG. 6. Claim PI RG boleh ditambahkan pada grab jika semua AG yang berhubungan dengan PI berupa claim AG. 7. Algoritma bunker. 1. Available resource yang tersedia pada suatu saat, suatu vektor dengan panjang M. 2. Max matrix N XM yang mendefinisikan maksimum permintaan request untuk tiap-tiap proses. 3. Allocation matrix N XM yang mendefinisikan jumlah resource untuk tiap-tiap tipe yang sedang dianalogisikan untuk tiap proses. 4. Need matrix N M yang menunjukkan sisa resource yang dibutuhkan untuk tiap proses. Need IJ sama dengan max IJ allocation IJ. 8. Algoritma safety bunker. 1. Or dan finish vektor dengan panjang masing-masing M tipe resource dan N proses inisialisasi. 1. Or available. 2. Finish I false untuk I sama dengan 1.2, N. 2. Cari I sedemikian rupa sehingga 1. Finish I sama dengan false. 2. Need dan word. 3. Word sama dengan word tambah allocation I. Finish I sama dengan true. Go to step 1. 4. Jika finish true untuk semua I, maka sistem dalam keadaan safe. Algoritma resource request. Misalkan request I adalah vektor request untuk proses PI. Jika request I sama dengan K, maka proses PI ingin agar K ada segera untuk tipe RJ. 2. Jika resource diminta oleh PJ, maka akan terjadi 1. Jika request I need go to step 2. Jika tidak, maka terjadi kesalahan proses berada di luar claim maksimum. 2. Jika request I available go to step 3. Jika tidak, PI harus menunggu karena resource tidak tersedia.
3. Modifikasian data struktur. 1. Available request allocation tambah request need sama dengan need kurang request contohnya ini bisa kalian lihat sendiri. 10. Kelemahan algoritma bunker. Tidak semua proses mengetahui max resource jumlah proses tidak tetap. Beberapa resource terkadang bisa diambil dari sistem sewaktu-waktu sehingga meskipun kelihatannya ada, namun kenyataannya tidak tersedia. Menghendaki memberikan semua permintaan hingga waktu yang terbatas. Proses seharusnya berjalan terpisah sehingga urutan eksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi proses. Terakhir, menghendaki klien server mengembalikan resource setelah batas tertentu. 11. Deadlock detection. 1. Algoritma detection deadlock terjadi jika suatu permintaan tidak dapat ditangani segera singlai essential. Jika resource allocation graph bersiklus multiple instansi request available. 2. Recovery. 1. Mengagalkan semua proses yang deadlock. 2. Batch scope semua proses yang deadlock dan restart semua proses tersebut. Mengagalkan semua proses yang deadlock secara berturut-turut hingga tidak ada deadlock. Terakhir, mengagalkan pengalokasian resource secara berturut-turut hingga tidak ada deadlock. 12. Deadlock recovery. 1. Hentikan semua proses yang menyebabkan deadlock. 2. Hentikan proses yang bermasalah satu persatu dengan bantuan algoritma deadlock detection. 3. Urutan penghentian proses minimum cost. 1. Prioritas proses. 2. Berapa lama proses sudah berlangsung dan masih berapa lama lagi. 3. Penggunaan resource oleh proses. 4. Resource yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses. 5. Berapa banyak proses yang harus dihentikan. Terakhir, apakah proses interaktif atau batch. 13. Kombinasi penanganan deadlock. 1. Kombinasi 3 pemecahan dasar. 1. Prevention memutuskan salah satu syarat deadlock. Avoids informasi tambahan untuk safety algoritma. Terakhir, detection deadlock alokasi untuk setiap resource dalam sistem. Pilihan pemecahan mana yang optimal. 2. Membagi resource ke dalam tingkatan. 4. 3. Menggunakan teknik yang cocok untuk menangani deadlock dalam setiap tingkatan resource tersebut. Baik, sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam mempresentasikan hasil UTS saya, mohon maaf, dimaklumin. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video terbarunya.